Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa, saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So langsung saja kita simak, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Masih seputar turnamen kungfu nih ya guys ya. Halo. Turnamen kungfu. Benar. Ya gimana menurut kalian? Apakah sudah tepat langkah dari Coach Sintayong untuk menurunkan timnas U22? Karena fokusnya adalah memberikan mereka jam terbang waktu bermain dan mempersiapkan mereka untuk turnamen SEA Games dan kualifikasi Piala Asia tahun depan. Ini kita baru ngelawan kungfu dari Myanmar ya guys ya. Kita belum ketemu raja terakhirnya kungfu. Kalian tahu dong pasti siapa raja terakhirnya kungfu? Nguyen. Nah, ini dia raja terakhirnya kungfu nih. Tadi malam si raja terakhir kungfu ini menang lawan Laos dengan skor 4-1. Ya kan, cukup meyakinkan lah untuk mereka. Timnas kita dong menang 1-0 lawan Myanmar, tapi masih bisa terlihat kayaknya semua juga setuju. Dari permainan kemarin, ya kayaknya berat lah kalau misalkan kita harus melawan si raja terakhir kungfu, yang mana satu grup nih. Kita akan ketemu dengan Vietnam, kalau nggak salah sih di match day ketiga ya, karena berikutnya kita justru lawan Laos dulu nih. Kita lihatlah, apakah timnas kita bisa bantai-bantai Laos juga atau tidak. Tapi yang pasti momen-momen kayak gini bakal banyak sih kayaknya ya waktu kita ngelawan si Vietnam nanti. Aduh, itu udah sering banget ya kayak begitu. Cuman kali ini ada VAR guys, ada VAR kali ini. Tapi kayak kemarin VAR juga nggak mudah-mudah banget. Gimana tanggapan kalian untuk timnas kita melawan Vietnam? Ya, lawan Vietnam mungkin berat, karena kalau kita lihat secara materi pemain itu Vietnam juga mereka kasih turun pemain senior ya kalau saya tidak salah. Kemudian Indonesia ya seperti kita tahu itu kasih turun pemain U22. Jadi mungkin ada perbedaan kualitas. Ya mungkin nanti lawan Vietnam kita imbang itu sudah lumayan ya. Tapi kalau menang ya alhamdulillah, syukur, puji Tuhan gitu. Nah, kita akan lawan Laos tanggal 12 besok. Saya pikir ini ya momentum, kita harus kasih kalah Laos, karena ini kita bermain di kandangnya kita di Manahan Solo. Jadi saya pikir itu wajib menang, wajib 3 poin, dan selanjutnya kita akan lawan Vietnam. Mungkin lawan Vietnam ini agak sedikit berat. Bukan berat secara pertandingannya, tetapi kita akan lawan Vietnam yang notabene kita tahu permainan mereka itu kasar sekali teman-teman. Nah, di sini yang saya takutkan itu Rafael Struijk kalau misalkan dikasih menit bermain dari awal ya, dari pertama jadi starter. Rafael Struijk, Marcelino, Arhan ataupun Asnawi Mangkualam, kalau mereka diturunkan ya tidak mungkin tidak, pasti akan diturunkan lawan Vietnam. Ini akan rentan sekali cedera, apalagi pemain-pemain depannya kita seperti Marcelino dan juga Rafael Struijk itu. Karena ini lawan Vietnam ini mereka main kungfu ini pasti main smackdown ini. Jadi agak sedikit beresiko nanti kita lawan Vietnam. Tapi semoga tidak ada seperti itu karena ada VAR teman-teman. Tapi tadi malam waktu kita lawan Myanmar itu sepertinya VAR itu tidak terlalu berfungsi dengan baik teman-teman. Nah, semoga nanti lawan Laos atau lawan Vietnam kita tuh bisa diselamatkan dari dari VAR, karena kita tahu pemain-pemainnya Vietnam ini Nguyen itu mereka selalu main kasar tuh, gila mereka punya main kasar itu. Karena kita tahu semua mereka bukan hanya kasar sih sebenarnya, keras, kasar itu mematikan semua, mereka punya tekel-tekel itu. Di Indonesia, 3 kali tau pasukan Harimau Malaya kena naik kereta perisai Barakuda bila ada match dengan timnas Indonesia. Bayangkan sampai macam tu sekali. Ini menunjukkan betapa besarnya rivalry antara kedua negara ni. Tak ada mana-mana negara dekat ASEAN yang boleh lawan. Kalau ingat lagi, Safi Salih antara orang yang pertama kena naik Barakuda ni. Waktu tu mesti semua ingat 2010 Piala AFF memang satu kenangan yang dia sendiri pun tak boleh lupa. Fast forward 14 tahun kemudian, Safi Salih masih lagi aktif dengan dunia bola sepak. Dan kali ini, dia akan join live viewing Asian Championship. Match antara Thailand menentang Malaysia. Korang semua pun wajib datang ke watch party ni pada 14 Disember jam 6.30 petang dekat Wow Plaza Lalaport, Bukit Bintang Convention Center. Memang ada banyak aktiviti yang menarik. Boleh dapat free gift dan ada juga peluang untuk menang hadiah-hadiah eksklusif. Satu lagi, kalau korang ni kaki main e-football, lagi seronok sebab sekarang ni tim Harimau Malaya dah ada dalam game tu. Mereka sudah ada. Sebelumnya itu Indonesia yang sudah ada. Tapi kalau kita bicara soal rivalitas Malaysia Indonesia ini sudah dari zaman dulu kalah ini. Ini seperti El Clasico Real Madrid dan Barcelona ini. Ini versi lightnya ada di Asia Tenggara. Masih timnas mana yang berani menurunkan pemain umur 22 di ajang antusias dan akbar oleh Malaysia, Vietnam
Thailand, Myanmar di ASEAN Electric Cup 2024. Kalau bahasa awaknya AFF. Kalau Indonesia ndak itu tujuannya lagi do Piala Dunia. Ya, menang 0-1. Masih ada juga yang bilang, apa pemainnya ni apa aja mainnya. Yalah babak pertama kita agak emosi lah nengoknya kan. Biasa tu nyo umur U22. Abang kalau mainan kayak gitu nyo, cuma kalah tadi. Kalau tak bercecawi abang. Nama juga manusia ma boy. Siapa yang berani turunkan timnas U22 di ajang yang akbar ini, yang diantusias oleh Malaysia, Myanmar, Thailand, Vietnam ni? Indonesia enggak dianggapnya dia Piala Dunia fokusnya. Tengoklah menang dia 0-1. Kalau ada masih menghujat lagi ya, tumbuk pawinya sama apanya, cingkuneknya muntah kalang dia kali. Tapi besok kan lawan Vietnam penentuan bang. Doa lah mau menang banyak lah cencong bang. Lawan Vietnam kita harus wajib lebih kasar dari mereka tuh, karena kalau kita sampai tinggal diam habis kita dibabat sama Vietnam. Bukan babat skor tapi babat bantai main kasarnya itu, mereka gila itu. Jika pemain lain latihan dribbling dan passing, Arhan latihan lemparan ke dalam. Namun itu kunci kemenangan lawan Myanmar. Sebelum Piala AFF dimulai, Arhan sempat melakukan latihan lemparan jarak jauhnya. Tentu ini cukup berbeda dengan pemain lain yang lebih banyak melatih kemampuan passing dan dribbling mereka. Meski begitu, Arhan membuktikan bahwa lemparan ke dalamnya tetap dapat diandalkan. Gol Indonesia lawan Myanmar bermula dari lemparan Arhan, lalu bola kemelut disambar Asnawi. Jika main terbuka tetap buntu tak cetak gol, maka lemparan Arhan solusinya. Jika Itu bagian dari strategi juga. Kalau sampai ada latihan khusus seperti ini, maka mungkin dia sudah dipersiapkan untuk ya keadaan-keadaan di mana kita membutuhkan gol. Jadi ya salah satunya dengan lemparan ke dalam. Ya selagi itu tidak menyalahi aturan, ya sah-sah saja kita bisa cetak gol dari hasil lemparan ke dalam kan. Cuma ada beberapa komentator kita yang mungkin kurang setuju dengan trik-trik semacam itu. Tapi menurut saya selagi itu sah dan tidak melanggar rules pertandingan ya fine-fine saja sebenarnya. Gue salut dengan lini belakang. Lini belakang kita. Ya, lini belakang kita tuh keren sih. Ada Dondi Tripamungkas, kemudian ada Ferrari itu bagus itu, Kadek Arel gitu, punya belakang itu solid sih. Ya, di lead sama Ferrari itu bermain bisa dibilang cukup solid, walaupun kadang ada 1-2 momen yang agak menegangkan, but that's okay. Secara overall ini cukup solid sehingga ya kalau mereka nyerang ya oke aja, gue nggak deg-degan atau apa. Beda kalau Jepang yang nyerang itu kan deg-degan, tapi kalau Myanmar kemarin mereka bermain di kandang sendiri, gue nggak deg-degan. Dan ini berkat untuk gue si Donitri sama Ferrari main keren banget ya. Kadek terutama di babak kedua, walaupun di babak pertama mereka juga berusaha untuk nahan serangan-serangan dari Myanmar yang nggak begitu bagus. Tapi kalau mau dikasih penghargaan pemain terbaik atau man of the match, saya pikir Doni Tripamungkas itu layak dapat penghargaan pemain terbaik itu, karena dia memang main termal itu solid sekali dia di belakang itu. Terbiasa nonton timnas di kualifikasi Piala Dunia, sekalinya balik nonton AFF rasanya kayak nonton Tarkam. Apakah lebih asli? Memang betul. Kita ini terbiasa nonton timnas senior yang mainnya enak itu menghibur kita. Tiba-tiba nonton AFF, sumpah kita kayak nonton Tarkam di lapangan kampung itu. Baik pemain macam Marcelino, Struik, dan lain-lain ditarik saja dan tidak perlu dimainkan lagi pada ajang. Iya, kasihan orang ini. Saja melakoni laga pertama di grup B Piala AFF 2024. Banyak netizen Indonesia yang berkomentar bahwa laga ini layaknya sebuah pertandingan turnamen antar kampung alias Tarkam. Saling sikut sana-sini, saling jegal satu sama lain, strategi permainan gak jelas, akurasi passing amburadul, VAR-nya juga gak ditayangin, serta masih banyak hal lainnya lah. Apalagi di babak pertama, waduh, bener-bener gak enak ditonton. Di babak kedua setelah masuknya Struik, Detan, dan Niko, permainan Indonesia menjadi sedikit lebih baik. Kalau permainan Myanmar gak usah ditanya lagi. Dari awal sampai akhir pertandingan isinya Tarkam semua. Gol semata wayang Garuda dicetak oleh Asnawi Mangkualam. Skor 1-0 mengakhiri laga ini. Beruntung PSSI dan STY sepakat menurunkan pemain U22 di ajang ini. Kalau pemain-pemain utama kita bermain di AFF, yang ada malah banyak cedera. Asli pasti banyak cedera tuh. Tapi kalau tadi malam ya seperti yang mereka buat sama Marcelino, ya andai kata ya seandainya itu Saint Patinama atau
Justin Hubner hancur, pasti ribut tadi malam, ada yang kartu merah itu. Laga terberat timnas Indonesia di Piala AFF adalah laga kontra Vietnam. Ya betul. Grup main away pula. Memang kita pernah mengalahkan Vietnam di kandang sendiri dengan skor 3-0, tapi itu dengan full tim. Nah sekarang masalahnya skuadnya itu U22 plus pemain-pemain yang dibawa juga mayoritas dari pemain liga kita. Artinya ini laga yang menantang dan cukup berat untuk kita bisa lewati. Notabene-nya Vietnam juga memakai mayoritas pemain utama mereka. Tapi kita tidak boleh takut dan kita harus tetap yakin bahwa timnas sekarang punya mental yang kuat. Tidak perlu takut lagi dengan Vietnam dan maupun Thailand, karena level kita sudah Asia. Itu yang harus ditanamkan oleh para pemain, mindset yang sangat amat perlu ditanamkan oleh para pemain. Dan laga ini akan dilaksanakan 15 Desember. Nah, selain ada laga yang penting ini, di tanggal 15 Desember ada pula, ini dia acara final Windah Basudara Cup di eFootball yang akan dilaksanakan di MGP Space SCBD Park di Jakarta. Ya, jadi nanti kita lawan Vietnam itu memang perbedaan skuadnya agak sedikit berbeda, jomplang juga. Jadi menurut saya ya, kalaupun kita kalah lawan Vietnam ya tidak apa-apa gitu, tapi pasti akan dikritik lagi. Saya yakin sekali STY kalau kita kalah dari Vietnam nanti itu tanggal 15 Desember pasti kita akan dikritik lagi itu si STY sama pandit-pandit yang selama ini itu jago mengkritik STY itu, yakin saya. Akibat tendang bola ke kepala Marcelino, akun pemain Myanmar ini langsung diserbu netizen Indo. Mampus kau. Memang dia cari hal dengan netizen Indonesia ini. Dia belum tahu netizen Indonesia itu brutalnya seperti apa kalau ada pemain timnas yang dibuat kurang ajar sama seperti ini. Contohnya nih si dia nih, pemain nomor 2 memang kurang ajar dia nih. Yowin langsung trending di jagat media sosial Indonesia lantaran aksi tak terpujinya kepada Marcelino. Akun IG-nya langsung diserang netizen Indo. Bahkan sebelum dibatasi komentarnya, salah satu postingannya dipenuhi 22.000 komentar netizen Indonesia. Tentunya ribuan komentar tersebut bukan sebuah pujian, melainkan sumpah serapah dan makian kepada Heng Yowin. Macam-macam dengan pemain Indonesia, maka jutaan netizen siap membalasnya di media sosial. Pasti itu, jangan coba-coba cari hal dengan pemain-pemain Indonesia, karena yang akan menyerbu kau itu bukan pemainnya gitu, tapi netizennya gitu. Karena tadi malam memang ini harusnya kartu merah, harusnya ini fix kartu merah karena dengan sengaja gitu. Dia sudah ditekel jatuh, harusnya bola sudahlah jangan kau tendang ke kepalanya Marcelino gitu. Tapi ini dengan sengaja loh dia tendang ke kepalanya Marcelino. Harusnya itu kartu merah, tapi wasit hanya dikasih kartu kuning. Memang wasit agaknya kacau juga wasit. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen soal sepak bola kita. Dan ya lagi-lagi ini menjadi pembahasan banyak orang, bukan hanya dari segi permainan saja kita kalah, tapi dari ya mungkin faktor teknis pertandingan juga menurut saya agak sedikit lucu. Mulai dari broadcasternya juga itu agak sedikit lucu menurut saya. Kadang intensitas cahayanya itu terang, kadang redup, itu agak sedikit ya mengganggu kita yang nonton gitu. Kemudian kalau kita lihat juga mungkin ada faktor lapangannya juga, jadi dribblingnya kemudian kontrolnya itu passingnya tidak terlalu bagus dari pemain-pemain kita. Nah kemudian kita punya lawan juga nih, berasa lawan tim Tarkam itu, timnas Indonesia tadi malam. Kenapa gitu? Karena dari awal mereka bermain dengan kita itu dari menit pertama sampai 90 menit itu mereka main seperti mengulur waktu gitu. Jadi mereka sebenarnya mungkin ini mau cari hasil imbang lawan Indonesia, tapi ya mereka kalah gitu. Kemudian yang kedua, mereka main kasarnya, ya ampun tuh gila. Ada beberapa kali itu yang sampai pemain-pemain Indonesia itu meringis kesakitan. Bahkan ketika Pratama Arhan itu dilanggar pun mereka cepat-cepat mau tarik Arhan untuk segera bangun begitu. Ya, untung datang Rafael Struy kemudian melerai itu. Jangan dulu, ini orang masih cerah ya, kira-kira begitu bahasanya. Bayangkan teman-teman, kemudian ada Marcelino yang ditendang kepalanya itu pakai bola. Memang main kotor mereka. Kemudian ada Asnawi juga yang duel di udara, ya dikasarin juga jatuh. Tapi itu wasit tidak kasih kartu kuning juga. Dia kartu kuning mungkin, tapi harusnya itu dicek VAR, kartu merah harusnya. Tapi ya entahlah, pertandingan tadi malam itu wasitnya seperti apa juga dari Hong Kong itu tidak jelas juga. Ya agak sedikit ya biasa saja, tidak ada yang
yang luar biasa dari wasit itu. Masalahnya ya mungkin kerugian ada di Indonesia. Untung saja kita menang teman-teman. Ya kalau mungkin kita kalah atau imbang tadi malam ceritanya agak lain, berbeda gitu. Untungnya kita menang. Tapi ya tidak apa-apa, intinya kita menang 1-0 dari lembaran Pratama Arhan, dan memang harus banyak dievaluasi lagi pemain-pemain. Mulai dari lini tengah sampai lini depan saya pikir harus dievaluasi. Karena kalau kita lihat lini belakang cukup solid ya, di babak pertama, babak kedua solid juga. Cuma ada beberapa kali yang hampir dibobol gawang Indonesia dan ada shoot on target dari Myanmar, tapi ya tidak terlalu berbahaya lah karena mampu ditepis, ditahan, ditangkap sama kiper timnas Indonesia itu. Nah, selanjutnya tanggal 12 besok itu timnas akan lawan Laos, itu main di Stadion Manahan Solo. Ya kita berharap mereka sudah dievaluasi dan mungkin ya permainannya akan agak sedikit berkembang. Kemudian komunikasi, chemistry antara pemain juga harus ya seharusnya sudah bisa dapat sih, harus connect sebenarnya supaya kita bisa menang lebih dari 1 atau 2-0 lah. Jadi ya harapan kita menang. Kemudian di match day ketiga mungkin kita akan lawan Vietnam. Itu kita main away, agak berat sih lawan Vietnam, tapi ya harus dicoba. Kita harus lawan saja walaupun mereka pakai pemain senior dan kita U22. Harus ada di kepalanya pemain-pemain U22 ini bahwa Indonesia lebih dari mereka. Indonesia sekarang levelnya tuh level Asia, bukan level ASEAN lagi seperti Vietnam gitu. Supaya apa? Supaya mental bertandingnya ketika lawan Vietnam itu lebih bagus gitu. Jadi ketika lawan Vietnam masuk lapangan tidak gugup duluan, tidak kalah duluan sebelum bertanding. Jadi mungkin kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi ya itulah hasilnya, kita sekarang ada di peringkat 2. Ya, kita di bawahnya Vietnam. Vietnam itu tadi malam menang 4-1 lawan Laos. Jadi kita kita di bawahnya dia, dan Vietnam itu unggul selisih gol teman-teman. Poinnya sama. Jadi kalau misalkan kita kasih kalah Laos besok dan juga kasih kalah Vietnam, kita bisa naik di peringkat 1 itu. Ya apapun hasilnya kita dukung lah. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen soal sepak bola kita, dan seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar, dan terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.